Shalom, halo anak-anak cerdas dan kreatif. Apa kabar anak-anak teacher? Semoga semua dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar ya. Kembali belajar tematik bersama teacher Christina Simanjuntak. Sebelumnya, teacher minta kamu berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar KD IPA menjelaskan sistem tata surya, karakteristik anggota tata surya. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan tentang matahari dan jarak planet-planet dari matahari. Kedua, membandingkan asteroid, meteoroid, dan meteorit, serta menjelaskan planet dan satelit dalam tata surya. Baik anak-anak teacher, persiapkan buku teks kamu. Kita menggunakan buku penerbit Erlangga. Buka halaman 45. Benda-benda langit di angkasa luar memang sangat menarik untuk dipelajari. Itu sebabnya beberapa negara di dunia memiliki tempat khusus yang digunakan untuk mengamati dan mempelajari alam semesta serta fenomenanya. Seperti National Aeronautics and Space Administration yang ada di Amerika Serikat, serta Indonesia juga punya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk memeriksa atau mengamati berbagai fenomena alam di angkasa luar. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari disebut bintang karena matahari merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Ingat, planet, satelit, dan benda langit lainnya tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya dari bintang seperti matahari. Matahari tersusun atas gas-gas seperti hidrogen sebanyak 70%, helium sekitar 28%, dan 1,5% mengandung gas karbon, nitrogen, dan oksigen. Serta 0,5% terdiri dari komponen lain seperti neon, besi, silikon, magnesium, dan sulfur. Oleh karena jarak matahari dekat dengan bumi, cahaya matahari tampak lebih terang dibandingkan bintang-bintang lainnya. Selain itu, ukuran matahari akan tampak lebih besar dibandingkan bintang lainnya. Matahari dikelilingi oleh benda-benda langit seperti planet, satelit, asteroid, meteorit, serta komet. Hal ini disebabkan oleh ukuran matahari yang jauh lebih besar sehingga mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar. Akibat gaya gravitasi yang besar ini mengakibatkan benda-benda langit lainnya akan tertarik oleh gaya gravitasi matahari. Matahari mempunyai diameter sekitar 1,4 juta kilometer dengan volume sekitar 1 juta kali volume bumi. Jadi bisa kamu bayangkan betapa besarnya matahari ya. Berbeda dengan bumi dan planet-planet lainnya, matahari dan bintang-bintang lainnya menghasilkan energi cahaya serta panasnya sendiri. Suhu matahari sangatlah panas, yaitu suhu di permukaan adalah 5.800 derajat Celcius atau hampir 58 kali suhu air mendidih. Serta suhu pada inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Pada gambar ini kamu bisa melihat bagian-bagian matahari ya. Lapisan paling dalam pada matahari merupakan lapisan inti yang merupakan pusat reaksi fusi nuklir yang menghasilkan radiasi matahari. Lapisan di atasnya adalah lapisan fotosfer yang disebut juga dengan lapisan cahaya. Foto berasal dari kata foton atau cahaya. Nah, lapisan ini merupakan bagian permukaan matahari. Lalu, pada bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Nah, lapisan kromosfer lebih tebal daripada lapisan fotosfer. Dan pada lapisan kromosfer diselimuti oleh korona. Nah, lapisan korona ini disebut juga lapisan atmosfer matahari yang paling bagian luar. Korona akan terlihat ketika terjadi gerhana matahari total. Kita sudah belajar ya tentang gerhana matahari total. Warna
atau bentuk corona seperti mahkota dan warnanya keabu-abuan. Bumi mengelilingi matahari karena mendapatkan pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Jarak dan letak bumi yang ideal terhadap matahari membuat bumi sebagai satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Tidak hanya itu, matahari juga berperan sebagai sumber energi cahaya dan energi panas utama bagi bumi. Nah, pada tabel berikut kamu bisa melihat jarak tiap planet dengan matahari. Nah, berdasarkan jarak setiap planet dengan matahari, itu akan menentukan bagaimana kondisi lingkungan di setiap planet. Apakah memungkinkan untuk adanya kehidupan di sana? Kamu bisa perhatikan tabel pada halaman 47 ya. Topik ini berhubungan dengan pertanyaan pada Ayo Berlatih halaman 50 nomor 2. Jadi kamu jawab dengan menganalisis tabel pada halaman 47 tadi ya. Jawab dengan teliti di notebook kamu. Selain planet, terdapat benda-benda langit lain di dalam tata surya kita. Benda langit tersebut adalah asteroid dan meteoroid. Asteroid itu sering juga disebut sebagai planet minor atau planetoid, yaitu benda-benda luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari planet. Nah, asteroid diduga berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Asteroid berbentuk dari debu dan es yang membeku menjadi bentuk batu karena suhunya yang sangat rendah. Asteroid juga bergerak mengelilingi matahari, dan sebagian besar kelompok asteroid berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dikenal dengan sebutan sabuk asteroid. Ciri-ciri asteroid antara lain, bentuknya tidak beraturan seperti batu, tidak memiliki cahaya sendiri, kemudian berasal dari debu dan es yang membeku, suhunya sangat rendah, dan sebagian besar berletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Nah, kamu bisa melihatnya dan membaca teks pada halaman 52 ya. Selain asteroid, terdapat benda langit lain di dalam tata surya kita, salah satunya adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil berupa bebatuan yang berasal dari pecahan asteroid. Sudah paham ya? Jadi meteoroid itu adalah pecahan-pecahan bebatuan yang berasal dari asteroid. Tetapi meteoroid tidak mengorbit matahari, dan lintasannya tidak teratur. Oleh sebab itu, ada kalanya meteoroid dapat memasuki atmosfer bumi maupun planet lain. Karena itu tadi tidak memiliki orbit dan lintasannya juga tidak teratur. Ketika sebuah meteoroid memasuki atmosfer bumi, ini yang dinamakan dengan meteor. Ketika memasuki bumi, meteoroid akan membentuk ekor di belakangnya. Karena apa? Karena bergesekan dengan atmosfer bumi kita. Jadi maksudnya adalah ketika sebuah meteoroid memasuki atmosfer bumi, maka benda ini akan bergesekan dengan atmosfer sehingga membentuk ekor di belakangnya. Ini yang disebut seringkali oleh kita disebut sebagai bintang jatuh. Jadi kalau ada pernah mendengar istilah ada bintang jatuh, nah itu sebenarnya adalah meteor yang membentuk ekor, ada membentuk ekor ya. Nah, biasanya meteor yang jatuh menuju bumi dapat habis terbakar di atmosfer kita sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Tetapi ada juga meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer sehingga dapat sampai ke permukaan bumi. Salah satunya adalah kawah Barringer yang ada di Arizona, Amerika Serikat. Nah, jadi meteor yang sampai ke permukaan bumi dinamakan meteorit. Kamu bisa baca buku kamu di halaman 52 dan 53 ya. Tumbukan meteorit yang sampai ke permukaan bumi dapat mengakibatkan terbentuknya sebuah lubang besar seperti membentuk kawah. Yang teacher sebutkan tadi ada contohnya di kawah Barringer yang ada di Arizona, Amerika Serikat. Diduga
Kawah ini terbentuk oleh meteor yang menghantam bumi sekitar 49.000 tahun yang lalu. Kawah tersebut diameternya mencapai 2 km dengan kedalaman 175 meter. Nah, kamu bisa mencari tahu fenomena alam lainnya yang disebabkan oleh meteor ataupun meteoroid yang jatuh ke permukaan bumi dari internet ya. Lalu teacher minta juga kamu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 58 nomor 2. Tuliskan jawabannya, jawab dengan teliti, tuliskan di buku tulis kamu ya. Dalam sistem tata surya terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ukuran planet-planet tersebut tentunya berbeda-beda ya nak, kita sudah belajar ini pada materi sebelumnya ya. Dan juga selain planet, asteroid, dan meteoroid, dan juga meteor, di dalam tata surya kita juga terdapat satelit. Apa yang dimaksud dengan satelit? Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet, bergerak mengelilingi planet. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang berbentuk secara alami. Contohnya apa? Bulan adalah satelit bumi ya. Kemudian yang kedua, satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat manusia untuk tujuan tertentu. Tabel berikut menunjukkan ukuran planet dan jumlah satelitnya masing-masing ya. Kamu juga bisa membaca buku kamu nak, halaman 73 hingga 74. Satelit buatan akan mengorbit bumi karena di luar angkasa pengaruh gravitasi bumi sangat sedikit. Satelit buatan yang mengorbit bumi tidak memerlukan bahan bakar. Tetapi meskipun demikian, satelit buatan dibekali energi listrik untuk menjalankan fungsinya. Energi listrik tersebut dihasilkan dari panel surya, baterai, dan pembangkit listrik kecil yang terdapat pada badan satelit. Nah, ada beberapa jenis satelit beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah satelit komunikasi, fungsinya untuk mendukung kelancaran telekomunikasi, seperti untuk radio, televisi, internet, dan telepon. Yang kedua adalah satelit astronomi, fungsinya untuk mengamati galaksi, planet, bintang, bahkan benda-benda langit lainnya. Satelit ketiga adalah satelit pengamat bumi, yang berfungsi mengamati bumi dari orbit, misalnya untuk mengamati keadaan lingkungan dan juga untuk membuat peta. Yang keempat, satelit mata-mata, yaitu satelit pengamat bumi yang digunakan untuk tujuan militer. Yang kelima, satelit cuaca, berfungsi untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Dan terakhir adalah satelit navigasi, yang berfungsi untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi. Nah, berdasarkan informasi tadi, teacher minta kamu mengisi kolom mengenai planet dan satelit yang ada pada halaman 75. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak teacher. Jadi ada 3 tugas kamu ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat belajar secara daring. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. God bless you. Bye-bye.